Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia hingga saat ini telah memasuki hari ke-7 pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Nesya Rizvenia dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat siang, Nesya. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Intan dan juga saudara. Dapat kami laporkan informasi terkini dari penyelenggaraan Haji 2022 dari Media Center Haji PPIH Pusat. Dan diantaranya informasi mengenai rencana keberangkatan jemaah calon haji ke Mekah. Dan untuk mengetahui informasinya, kini berikut adalah konferensi pers yang akan dibawakan oleh Ahmad Fauzin selaku Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama. Wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu Allah berikan untuk kita semua, agar kita selalu diberi kekuatan untuk melayani para tamu Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para tamu Allah, keluarga jamaah haji, dan masyarakat Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah memasuki hari ke-7 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Berikut kami sampaikan data terbaru keberangkatan jemaah haji Indonesia berdasarkan laporan harian PPIH Embarkasi dan kedatangan jemaah berdasarkan laporan harian PPIH Arab Saudi. Hari ini jemaah yang tiba di Madinah sebanyak 2.855 orang, sehingga total jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 17.612 orang. Sebagai catatan bahwa kami merilis data laporan setiap harinya dengan cut-off setiap jam 00.00 waktu Arab Saudi atau jam 04.00 waktu Indonesia Barat. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, berikut kami sampaikan rencana keberangkatan jemaah haji Indonesia Sabtu 11 Juni 2022. Jumlah jemaah dan petugas yang akan diberangkatkan hari ini sebanyak 8 kelompok terbang dari 5 embarkasi, yaitu JKG, JKS, MES, SOC, dan SUB dengan jumlah sebanyak 3.259 orang dengan rincian sebagai berikut. JKG, 3 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 1.196 orang. JKS, 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 410 orang. MES, 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 393 orang. SOC, 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang, dan SUB 2 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 900 orang. Perlu kami sampaikan kembali bahwa jemaah haji Indonesia yang masuk dalam gelombang 1 seluruhnya mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, dan akan tinggal di Madinah antara 8 sampai 9 hari. Dengan memperhitungkan kecukupan waktu sholat arba'in atau sholat fardu 40 waktu. Kemudian setelah menjalani berbagai rangkaian ibadah dan ziarah di Madinah, jemaah selanjutnya diberangkatkan menuju Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan umroh wajib dan berbagai ibadah lainnya sampai dengan selesainya seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Terkait data jemaah sakit dan wafat di Arab Saudi, kami sampaikan sebagai berikut. Jemaah haji sebanyak 15 orang yang sakit
13 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Madinah, dan 2 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, Madinah. Berikutnya jemaah wafat bertambah 1 orang atas nama Bangun Lubis Wahid, jenis kelamin laki-laki, umur 59 tahun, nomor paspor C5446705, kelompok terbang Padang 4, asal embarkasi Padang. Sehingga per hari ini jumlah jemaah yang wafat sebanyak 2 orang. Kita doakan semoga jemaah haji yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan dan segera dapat melaksanakan rangkaian ibadahnya. Jemaah yang wafat semoga diampuni seluruh dosa dan kesalahannya serta diterima ibadah hajinya sebagai haji mabrur. Amin ya robbal alamin. Terkait kondisi cuaca di Arab Saudi, saat ini dilaporkan bahwa suhu tertinggi 46 derajat Celcius dan suhu terendah 29 derajat Celcius pada dini hari. Kami selalu menghimbau kepada jamaah haji Indonesia membatasi aktivitas di luar ruangan. Apabila jemaah haji keluar ruangan, agar melengkapi alat pelindung diri dan memakai alas kaki. Kami sampaikan pula, dalam beberapa hari ini terdapat jemaah haji yang telapak kakinya mengelupas akibat berjalan di sekitar Masjid Nabawi yang cuacanya begitu panas. Jemaah haji kami imbau juga, jangan menunggu haus untuk minum, mengonsumsi vitamin, dan menjaga kesehatan dengan makan tepat waktu serta istirahat yang cukup. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami perlu menyampaikan rencana keberangkatan jemaah dari Madinah menuju Makkah yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 12 Juni 2022 atau bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Di mana sebagian jemaah yang keberangkatannya di awal akan mulai diberangkatkan ke Makkah untuk melaksanakan umroh wajib dengan mengambil mikot di Dzulhulaifah atau yang lazim disebut dengan nama Bir Ali atau Abyar Ali. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh jemaah dan petugas pembimbing ibadah, baik yang di sektor-sektor reguler, daker, dan kloter, untuk segera menyiapkan seluruh kelengkapan dan memastikan kesiapan jemaah terkait pelaksanaan umroh wajib tersebut. Kepada seluruh jemaah yang sebentar lagi akan melaksanakan umroh wajib, kami imbau agar tidak segan-segan untuk bertanya, berkonsultasi, dan memastikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan manasik maupun yang lainnya. Tak lupa, kami juga menghimbau untuk mencukupkan istirahat, mengingat umroh yang akan dilaksanakan merupakan umroh wajib. Dengan demikian diharapkan seluruh jemaah dapat melaksanakan umroh dengan sebaik-baiknya. Secara manajemen transportasi darat di Arab Saudi, perlu kami sampaikan bahwa saat ini seluruh bus antar kota perhajian yang disiapkan oleh pemerintah telah dilengkapi dengan GPS tracker dan seluruh sopir telah diberikan orientasi, sehingga dipastikan setiap bus yang mengangkut jemaah haji gelombang pertama akan berhenti di Bir Ali untuk mengantarkan jemaah mengawali mikot makani. Berikutnya, untuk memudahkan jemaah dan masyarakat dalam mengupdate informasi sekaligus mendekatkan layanan, pemerintah telah menyediakan layanan WhatsApp Center di nomor plus 966 503 500017 dan nomor tersebut sudah terpampang di setiap akomodasi atau hotel jemaah haji Indonesia dan titik-titik lainnya baik di Madinah maupun di Makkah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan, mari saling bahu-membahu bersama dengan pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terbaik kepada jemaah haji.
Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Haji Indonesia mabrur, sehat, barokah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelenggaraan ibadah haji total yang diberangkatkan sudah mencapai lebih dari 17.000 jemaah. Dan hari ini jemaah dan petugas yang akan diberangkatkan hari ini berjumlah 3.000 lebih dari 8 kloter dari 5 embarkasi yang berbeda. Dan dapat kami laporkan juga terdapat jemaah yang wafat bertambah 1 orang berasal dari embarkasi Padang. Sehingga total jemaah yang wafat hingga saat ini berjumlah 2 orang. Dan rencana keberangkatan para jemaah calon haji dari Madinah menuju ke Mekah akan dimulai pada 12 Juni 2022. Demikian Intan kembali ke studio. Syaris Fenia melaporkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan saudara, kini kita telah terhubung dengan reporter TVRI di Mekah, Indra Alfian, yang akan melaporkan ibadah haji para jemaah calon haji di sana. Selamat siang, Indra. Dapat diinformasikan bagaimana situasi di Kompleks Masjidil Haram saat ini? Selamat siang waktu Jakarta dan selamat pagi waktu Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intan, Zahra dan pemirsa. Saat ini kami laporkan bahwa Kompleks Masjidil Haram telah bersiap untuk menyambut kedatangan para jamaah haji dari seluruh Indonesia, termasuk jamaah haji asal Indonesia yang saat ini sedang berada di Madinah dan akan bergerak menuju ke Mekah pada tanggal 12 Juli 2020. Kami informasikan kegiatan ibadah di Kompleks Masjidil Haram mulai tampak ramai walaupun tidak seramai biasanya karena memang masih banyak jemaah haji yang belum tiba. Para jamaah haji dari berbagai negara mulai kemarin terlihat melaksanakan kegiatan umrah mengelilingi Ka'bah, tawaf 7 putaran syarah berlawanan arah jarum jam, termasuk kemudian melaksanakan sa'i, tahallul dan tertib. Kompleks Masjidil Haram sendiri bagaimana? Ya, kami laporkan bahwa penjagaan di Masjidil Haram, terutama di sekitar Ka'bah, berlangsung ketat. Para askar menjaga 24 jam, para jamaah dilarang untuk mendekati bahkan menyentuh atau mencium Hajar Aswad karena memang dibuat pembatas sehingga para jamaah hanya bisa dari jauh, dan ini berkaitan dengan COVID-19 sebagai bagian dari antisipasi itu. Tidak hanya di sekitar Ka'bah, di titik Hajar Aswad, tetapi penjagaan juga cukup ketat di sekitar areal Kompleks Masjidil Haram, namun semua penyelenggaraan berjalan lancar. Bisa, Zahra. Kami laporkan juga bahwa cuaca di Mekah saat ini berkisar antara 33 sampai 42 derajat Celcius dan di pagi hari masih tidak begitu panas, akan terasa ketika di siang hari hingga petang. Dengan kondisi cuaca seperti saat ini, para jamaah diharapkan banyak minum air agar menghindari dehidrasi, serta dianjurkan untuk menjaga kesehatan agar secara fisik para jamaah siap melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji, terutama di masa puncak di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Para jamaah haji juga diharapkan menjaga barangnya dengan baik untuk menghindari kehilangan atau kelupaan, karena pada pelaksanaan haji, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, jutaan, ratusan ribu, bahkan jutaan jamaah dari seluruh Indonesia berada di Mekah. Demikian laporan dari Makkah Al-Mukarramah. Kembali dengan sehat ke tanah air.
Ya, saudara, guna keselamatan transportasi, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satlantas, dan Dinas Kesehatan melakukan uji kelayakan bus angkutan jamaah calon haji Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kendaraan yang tidak layak dikandangkan. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satlantas, dan Dinas Kesehatan memeriksa 11 kendaraan PO Metropolitan sebagai upaya memastikan kelayakan kendaraan bus angkutan calon jamaah haji di Majalengka, Jawa Barat. Pemeriksaan dengan pengecekan kelayakan kendaraan dilakukan di lokasi uji kir kendaraan bermotor kantor Dinas Perhubungan Majalengka. Petugas juga melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan STNK dan SIM pengemudi. Dari 11 armada bus angkutan, calon jamaah haji yang diperiksa, 1 diantaranya kondisi kendaraan sudah tidak layak digunakan karena ada masalah di mesin kendaraan dan ban. Selain 11 kendaraan armada bus dan 1 unit ambulans yang dilakukan pemeriksaan, pengecekan awak bus, supir, dan kernet bus juga dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Kita ingin memastikan secara teknis, secara logis bahwa penyelenggaraan haji dan khususnya pemberangkatan haji dari Majalengka nanti ke asrama haji memenuhi standar keselamatan yang sudah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan. Dinas terkait akan merekomendasikan kendaraan yang tidak layak ke perusahaan otobus tersebut untuk tidak dipakai. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Meski melelahkan karena harus membimbing dan memberikan pelayanan penuh kepada calon jemaah haji, namun menjadi keberkahan dan kebanggaan bagi petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi Padang, Sumatera Barat. Bagaimana sukacita dan motivasi yang didapat PPIH? Berikut laporannya. Dan bagi kami itu sebuah kebahagiaan karena memang ditanamkan di hati ini bagaimana kita melayani tamu Allah. Ini kan tamu Allah semuanya. Jadi artinya keikhlasan ini sangat ditanamkan kepada seluruh petugas haji kita. Sehingga pagi-pagi itu kami sudah laksanakan apel pagi untuk persiapannya. Apapun yang dilakukan itu secara tim. Sehingga memang terasa kebahagiaan itu melayani jamaah ataupun tamu-tamu Allah ini. Suka dan dukanya saya rasa semuanya menjadi suka. Karena memang kita kerja secara tim dan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan juga kita laksanakan dengan ikhlas. Kalau segala sesuatu kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan, insya Allah yang mengemuka itu adalah suka saja. Alhamdulillah sebuah keberkahan yang luar biasa bagi kita petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1443 ini. Karena dengan melayani jemaah haji ini kita merasa terbawa ke tanah suci. Jadi dengan melayani jemaah haji ini kita keinginan untuk berhaji itu juga ada gitu. Jadi sebuah kebanggaan juga bagi kita bisa melayani tamu-tamu Allah ini. Mudah-mudahan pahala atau kemabruran yang mereka raih nanti bisa juga kita dapatkan untuk di sini gitu. Prioritas kita di daerah masing-masing untuk membantu petugas-petugas kloter untuk kenyamanan seluruh jamaah kita, baik itu terkait dengan pelayanan-pelayanan ibadah terutama, kemudian kesehatan. Disinilah pentingnya petugas haji daerah membantu kegiatan petugas-petugas tersebut. Tentunya ini karena dengan adanya rasa keikhlasan ya, dan cuma Allah yang bisa membalas segalanya ya, dan juga kepada kami dari petugas juga mengharapkan sekali ya semoga para dhaifur rahman ya akan menjalankan ibadah haji ke tanah suci akan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka